Kompetensi. Kompetensi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Anda dapat mengklasifikasikan alat-alat potong, menjelaskan fungsi alat-alat potong, mengklasifikasikan roda gerinda berdasarkan pada bentuk roda gerinda, menjelaskan nama bentuk roda gerinda dan fungsinya, menyebutkan nama-nama perlengkapan yang digunakan untuk memeriksa roda gerinda, menerangkan langkah-langkah membalancing, menerangkan langkah-langkah mentelui roda gerinda, menerangkan langkah-langkah mendreser batu gerinda. Pemilihan alat potong. Pengertian klasifikasi alat potong. Yang dimaksudkan dengan klasifikasi alat potong adalah pengelompokan alat potong berdasarkan pada fungsinya. Misalnya alat potong untuk melubang yaitu mata bor, alat potong untuk membubut yaitu bermacam-macam bentuk pahat bubut, alat potong untuk mengefrais rata yaitu pisau frais mantel, alat potong untuk membuat alur misalnya pisau frais jari dan pisau frais profil. Pemilihan roda gerinda. Klasifikasi roda gerinda. Klasifikasi roda gerinda yang digunakan pada proses pengasahan alat potong benda kerja didasarkan pada 1. Ukuran dan bentuk roda gerinda, seperti terlihat pada gambar di bawah. Gambar A. Roda gerinda bentuk flat, gambar B. Roda gerinda bentuk mangkuk, gambar C. Roda gerinda bentuk piringan. Klasifikasi roda gerinda yang digunakan pada proses pengasahan alat potong benda kerja didasarkan pada 1. Jenis butiran yang digunakan, Al2O3 atau SIJ, 2. Ukuran besarnya butiran, kasar, sedang dan halus, 3. Struktur jarak butiran. Klasifikasi roda gerinda yang digunakan pada proses pengasahan alat potong benda kerja didasarkan pada 1. Tingkatan kekuatan pengikat, 2. Jenis bahan pengikatnya, keramik, silikat, sirlak, bakelit karet. Nama bentuk roda gerinda. Bentuk roda gerinda yang digunakan pada proses pengasahan alat potong benda kerja ada beberapa macam, seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah. Nama-namanya yaitu 1. Bentuk flat lurus, 2. Bentuk silinder, 4. Bentuk tirus, 5. Bentuk cekung satu sisi, 7. Bentuk cekung dua sisi, 6. Bentuk mangkuk lurus, 11. Bentuk mangkuk tirus, 12. Bentuk piringan, dan 13. Bentuk pelat lengkung. Fungsi bentuk roda gerinda. Bentuk roda gerinda yang digunakan berfungsi untuk menyesuaikan permukaan roda gerinda dengan bidang asah benda kerja alat potong yang akan diasah. Hal ini dimaksudkan agar permukaan asah alat potong benda kerja dapat terasah secara optimal. Sebagai contoh roda gerinda berbentuk flat rata, GBA digunakan untuk penggerindaan permukaan rata dan memanjang. GBB roda gerinda berbentuk mangkuk cocok untuk pengasahan bentuk profil dengan celah sempit. Perlengkapan yang digunakan. Perlengkapan yang digunakan untuk memeriksa roda gerinda. Pengertian perlengkapan pada pemeriksaan roda gerinda adalah alat dan peralatan yang digunakan pada proses penggerindaan. Seperti palu lunak, poros pendukung roda gerinda, landasan, dresser, batu intan dan kunci ring pas serta kunci Allen. GBA memperlihatkan palu lunak, poros pendukung, ring pengikat, dan batu gerinda. GBB roda dresser sekumpulan pelat baja bergerigi berguna untuk mengasah permukaan roda gerinda yang tumpul. Peralatan yang lain yaitu batu intan diamond,
digunakan sebagai alat untuk menteruing batu gerinda, yaitu membulatkan, membentuk, meratakan permukaan roda gerinda sesuai dengan kebutuhan. Seperti diperlihatkan pada GBC batu intan yang diikat dengan batang konis sebagai alat bantu penjepitannya. Batu intan, diamond, dengan ujung lurus, batu intan, diamond, dengan ujung prisma, batu intan, diamond, dengan ujung tirus. Peralatan lain untuk pemeriksaan batu gerinda yaitu landasan tempat batu gerinda disetimbangkan balancing, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Memeriksa kondisi batu gerinda. Roda gerinda yang akan digunakan untuk mengasah benda kerja, maka sebelum digunakan roda gerinda harus diperiksa terlebih dahulu. Pemeriksaan pertama yang dilakukan yaitu mengetes roda gerinda dari keretakan. Caranya yaitu, roda gerinda diamati secara visual bentuk fisiknya. Roda gerinda digantung diletakkan pada poros yang ditumpu pada landasan dalam keadaan bebas. Kemudian roda gerinda dipukul pelan-pelan dengan palu lunak. Jika terdengar suaranya nyaring, maka batu gerinda tersebut baik. Bila terdengar ketika dipukul suaranya bergetar serak, maka batu gerinda ada keretakan dan batu gerinda tidak boleh dipakai. Membalancing roda gerinda. Pemeriksaan berikutnya yang harus dilakukan pada roda gerinda sebelum dipasangkan pada mesin gerinda yaitu menyetimbangkan putaran balancing roda gerinda. Hal ini sangat diperlukan karena jika batu gerinda tidak seimbang balance dapat menyebabkan getaran yang keras ketika berputar pada mesin dan mengakibatkan hasil penggerindaan tidak rata bulat serta sangat berbahaya karena dapat merusak bantalan pendukung poros roda gerinda. Cara membalancing roda gerinda yaitu, roda gerinda diratakan permukaannya dengan menggunakan batu intan pada mesin gerinda. Mandrel dipasangkan pada roda gerinda, kemudian diletakkan pada meja balan yang sudah dilevel terlebih dulu. Batu yang sudah diberi pemberat kemudian diputar, tunggu sampai berhenti, kemudian ditandai. Pemberat digeser seperempat putaran garis miring 90, lakukan putaran lagi, tunggu sampai berhenti kemudian periksa tanda pada batu gerinda. Jika tanda tersebut berhenti di sembarang tempat maka roda gerinda tersebut sudah balance, jika belum maka lakukan penggeseran pemberat sampai hasilnya benar-benar balance. Menteruing roda gerinda. Menteruing roda gerinda adalah proses meratakan permukaan atau membentuk permukaan batu gerinda agar benar-benar bulat atau sesuai dengan kontur yang diinginkan. Menteruing batu gerinda dilakukan dengan menggunakan alat bantu yaitu batu intan yang dalam prosesnya dapat dilakukan secara manual, GBA, atau dengan landasan penjepit jenis kolet, GBB. Hal ini memberikan sifat penjepitan yang kuat, mudah dan cepat untuk operasionalnya. Sehingga memudahkan kepada para operator untuk mempelajari dan mencoba untuk melakukan kegiatan ini. Langkah-langkah menteruing roda gerinda, menyiapkan peralatan seperti batu intan yang dipakai untuk menteruing. Menyiapkan landasan dan penjepit batu intan roda gerinda yang akan diteruing telah terpasang pada mesin gerinda. Menteruing roda gerinda dapat dilakukan dengan cara manual seperti pada GBA atau dengan alat bantu seperti pada GBB. Jika dilakukan secara manual maka mesin dihidupkan setelah putaran mesin gerinda stabil maka langsung dapat dilakukan penteruingan sesuai dengan kontur yang diinginkan. Perhatikan posisi alat potongnya.
Jika dilakukan dengan alat bantu, maka pentruingan ini hanya untuk meratakan membulatkan permukaan asah roda gerinda dan cara menggeser alat potongnya cukup dengan menggerak-gerakan meja mesin. Perhatikan posisi alat potongnya. Gunakan kacamata pengaman pada waktu pelaksanaannya. Mendreser roda gerinda. Mendreser roda gerinda adalah proses untuk mengasah permukaan roda gerinda agar menjadi tajam dan bulat. Hal ini dilakukan karena roda gerinda sudah tumpul atau tidak bulat lagi. Mendreser roda gerinda dapat dilakukan secara manual, GBA, atau dengan cara mekanik, GBB. Perlengkapan yang digunakan untuk mendreser roda gerinda yaitu dresser, batu intan gerigi baja, pemegang dresser kacamata pengaman. Langkah-langkah mendreser roda gerinda, menyiapkan peralatan seperti dresser, batu intan atau lempengan baja bergerigi. Menyiapkan landasan dan penjepit batu intan. Roda gerinda yang akan didreser telah terpasang pada mesin gerinda. Mendreser roda gerinda dapat dilakukan dengan cara manual seperti pada GBA atau dengan mekanik seperti pada GBB. Jika dilakukan secara manual maka mesin dihidupkan setelah putaran mesin gerinda stabil maka langsung dapat dilakukan pendreseran hingga permukaan roda gerinda rata. Perhatikan posisi alat potongnya. Jika dilakukan dengan cara mekanik, maka pendreseran akan terasa lebih ringan dan cara menggeser alat potongnya cukup dengan menggerak-gerakan meja mesin. Perhatikan posisi alat potongnya. Gunakan kacamata pengaman pada waktu pelaksanaannya.